Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali, Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, garis di kiri, berselempang semangat yang tiada mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpaling. Kepercayaan tanda menyerah. Sekali berarti sudah itu. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas pengambang, binasa di atas. Sungguh pun dalam ajang baru. Jika hidup harus maju, serbu, serang, terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di Wiwaksa Basra, tempat kita untuk menggali, memahami, dan memperkaya dunia sastra. Oke, saya Aisyah Amini. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya tentang isu sosial yang sangat menarik dan begitu penting. Tema kita kali ini yaitu sastra, perempuan, dan perjuangan. Konstruksi sosial kerap menyatakan bahwa karya sastra hanya sebatas penghibur hati yang lara. Perempuan kerapnya disorot sebagai pemanis dalam setiap momen, baik pada revolusi dan perjuangan, peran perempuan seakan termarginal. Kenapa tema ini penting? Karena di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman, kita perlu kembali menengok bagaimana kata-kata, cerita, dan karakter yang dihadirkan dalam setiap karya sastra dapat mengubah cara pandang kita melihat dunia, terutama mengenai peran perempuan dan perjuangan yang mereka jalani. Oke, saya tidak sendirian nih Sobat Bahasa. Di sebelah saya ada Ibu Dr. Erna Megawati MPD yang akan berbagi pandangan mendalam seputar topik ini. Apa kabar Ibu Erna? Halo, apa kabar Aisyah? Terima kasih sudah mengundang saya kembali untuk hadir bersama Sobat Unindra, Sobat Bahasa di sini hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan juga untuk saling sharing. Wah, senang sekali mendengarnya. Sepertinya Ibu Erna ini sudah tidak sabar ini ingin berkutat dengan isu-isu yang akan kita bahas Betul, ini. tadi sudah disampaikan ya, jadi ada isu yang menarik kalau kita mau bicara tentang sastra, kemudian perempuan dan juga perjuangan. Seperti ini pas sekali ya dengan momentum 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali Ibu. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan dasar ya Ibu ya. Boleh. Oke, Ibu Erna nih, banyak orang beranggapan bahwa sastra itu hanya sebagai penghibur, mengisi waktu luang, kosong, dan sebagainya. Nah, apakah pandangan ini tepat menurut Ibu? Dan sejauh mana sebenarnya sastra bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat? Baik, Aisyah, ada pertanyaan yang menarik tentunya juga untuk rekan-rekan Sobat Bahasa di sana, bahwa ketika bicara sastra maupun dalam arti karya sastra ya, dalam posisi saya, karena saya dengan latar belakang linguistik terapan, di mana dalam kajiannya di situ ada kajian interdisipliner. Nah, sastra ini juga menjadi salah satu sumber data dan juga pisau yang digunakan dalam menganalisis data-data. Nah, menariknya adalah ketika kita memandang sastra, tentunya kalau kita tanya ke umum, kalau kita bicara tepat atau tidak, itu kan nanti dikembalikan bagaimana orang memandangnya tentunya ya. Nah, tapi dalam sebuah pandangan sastra itu sendiri, bahwa sastra tidak hanya berfungsi sebagai penghibur, karena kalau kita bicara dengan apa yang disampaikan oleh Astrid Eril, sebenarnya sastra juga menjadi sebuah
medium untuk menyimpan ingatan. Nah ini yang luar biasa. Jadi selain bahwa sastra itu dia berfungsi sebagai penghibur, tapi sebenarnya sastra memiliki peran yang lebih besar, yaitu sebagai medium penyimpan ingatan kolektif masyarakat. Kemudian juga dinyatakan oleh Thomson bahwa karya sastra sebenarnya itu menjadi satu kendaraan ideologis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sastra bukan hanya seperangkat tekstual, tapi di dalamnya terinfuse. Di dalamnya ada pemikiran-pemikiran, ada ingatan-ingatan dari kolektif masyarakatnya. Dengan demikian, ketika kita bicara sastra, bukan hanya bicara tentang penghiburan, tapi sastra menjadi sebuah humanisme. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman, mungkin kita akan lebih melesat lagi, bukan hanya sastra sebagai sebuah bangunan humanisme, tapi menjadi sebuah post-humanis, karena dengan adanya teknologi, maka manusia bukan hanya sebagai agen tunggal ya, tapi di dalam sastra itu sendiri akan ada keterhimpitan antara manusia, alam, dan juga teknologi. Nah, sastra sebagai sebuah ingatan, medium ingatan kolektif, nah ini memberikan sebuah yang kita katakan narasi alternatif. Mungkin kalau kita bicara langsung ke ahli, kalau kita bicara penulis fenomenal, tentunya kita tidak bisa melupakan bagaimana peran Pramudia Anantatur sebagai seorang sastrawan yang memberikan sebuah kebaruan di dalam sastra, bahwa sastra seharusnya bukan membuat orang tenang, sastra itu harusnya menggugah, gimana sastra menjadi sarana untuk berhujah, ya, menggagas ide. Jadi bagaimana dengan adanya sastra ini, Pram ini mencoba untuk menggugah ketidaksetaraan melalui karyanya. Jadi bisa dibayangkan pada saat beliau menciptakan karya tetraloginya, kemudian dari karya tetraloginya ini di-ban, artinya dilarang oleh penguasa saat itu, sehingga posisi karya sastra saat itu menjadi forbidden truth. Forbidden truth itu adalah kebenaran yang dibungkam, sehingga dia menjadi sebuah ikon perjuangan yang kemudian dibaca oleh sekelompok Imagine Community. Kalau kita pinjam istilahnya Anderson, bahwa ada komunitas Imagine Community, yaitu mereka orang yang tercerahkan. Dari Imagine Community inilah yang akhirnya mendorong menjadi sebuah gerakan, sehingga bisa dikatakan dari sebuah karya sastra, sastra itu bisa menjadi permulaan untuk melakukan sebuah perubahan. Karena pada di era tahun 20-an ya, Aisyah, bahwa sebenarnya fungsi seperti novel itu adalah the extended versions of newspaper. Nah ini yang mungkin kita pada novel-novel saat ini yang mungkin kita kurang sudah mulai mengalami dehumanisme, artinya memandang novel hanya sebagai sebuah karya populer untuk menemani kita pada saat lelah, tapi ternyata sebenarnya bahwa ketika kita bicara novel, itu adalah sebuah extended versions of newspaper. Ya, menarik sekali. Berarti karya sastra itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi ternyata punya daya kekuatan yang bisa membentuk pola pikir masyarakat ya Bu ya. Dan sangat berpengaruh tentunya melalui berbagai gerakannya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan isu perempuan nih Bu ya, banyak penelitian menunjukkan tokoh perempuan di setiap karya itu seakan termarginal Bu. Walaupun dia pemeran utama, tetapi seakan tersubornisasi perannya, seperti itu. Bagaimana menurut Ibu representasi perempuan dalam karya Indonesia? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara sebuah karya sastra, kalau kita merujuk pada teori Klaver ya, bahwa sebenarnya karya sastra itu bukan hanya satu kajian disiplin, artinya dia interdisiplin untuk memahami sebuah karya sastra. Dia bukan hanya sebuah struktur, tapi bagaimana juga menghubungkannya dengan konteks sosialnya, sehingga sebuah karya sastra itu biasanya adalah sebuah replika dari konstruksi masyarakat yang ada. Adapun karya sastra di Indonesia yang mungkin mayoritas saat ini masih mendominasi berupa subordinasi peran perempuan, karena memang Indonesia masih sangat kuat dengan budaya patriarkinya, sehingga itu memengaruhi karya sastra. Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa karya sastra sebagai sebuah medium ingatan kolektif masyarakat, di situ memang menggambarkan budaya dari masyarakat di mana karya itu tumbuh. Nah, bagaimana peran-peran perempuan yang termarginalkan dengan meromantisasi peran perempuan dalam setiap karyanya, atau stereotipnya bahwa perempuan dari yang tidak berdaya kemudian mendapatkan uluran bantuan, akhirnya dari
tentunya tidak menyalahi kodrat. Ini yang mungkin jangan sampai disalahpahami bahwa feminisme sebagai sesuatu yang kebablasan gitu ya. Iya, betul Ibu. Nah, berarti yang tadi saya petik itu bahwa karya sastra itu bukan hanya dari cara pandang penulisnya, tapi justru lebih kepada bagaimana lingkupnya, termasuk stereotip budaya patriarki yang sudah mengakar ya Bu. Nah, soal menyinggung feminisme tadi ya Bu ya, saya sangat menarik nih, saya bisa melihat bahwa memang masih banyak banget masyarakat kita yang salah paham mengenai feminisme Bu. Banyak yang berpikiran bahwa feminis itu sama dengan membenci laki-laki, seperti itu, ataupun menjadi seorang feminis artinya tidak menjadi seorang ibu rumah tangga, seperti itu. Banyak sekali yang salah memahami hal ini. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu cara kita yang paling efektif, yang paling ampuh untuk menjawab persoalan seperti ini? Ya, baik, terima kasih Aisyah. Ini juga menjadi sebuah kajian yang menarik sebenarnya, tapi karena saya juga harus membatasi diri karena kajian saya bukan murni di budaya. Kalaupun saya mengkaji tentang feminisme, itu yang seperti yang saya sampaikan, bahwa yang saya bicarakan adalah ideologi feminis, yaitu ideologi yang memperjuangkan kesetaraan kesempatan bagi perempuan, sehingga bahkan bahwa kesetaraan kesempatan itulah yang diperjuangkan oleh seorang Pramudia Anantatur yang jelas-jelas memang seorang laki-laki, tapi di dalam karyanya bagaimana pada saat itu dia memperjuangkan karakter yang unik, karakter yang tidak biasa gitu ya. Jadi bagaimana feminisme ini sebenarnya menjadi sesuatu yang positif adalah ketika memang tetap pada rambunya gitu ya. Jadi bahwa yang diupayakan adalah kesetaraan kesempatan, bukan menyalahi kodratnya gitu ya. Jadi kalau bicara kodrati, maka secara kodrati kan perempuan dia menyusui, kemudian hamil dan juga menstruasi, dia melahirkan, itu adalah kodratinya. Tapi secara kesempatan dalam bidang ekonomi sosial, saya pikir itulah yang diminta oleh para pejuang kesetaraan tadi untuk membangun diri, dan otomatis itu akan membawa kebaikan pada lingkupnya dan pada akhirnya menjadi suatu bangsa yang kuat ya, harusnya demikian kan ya. Menarik sekali nih Bu. Soal berbicara tentang karya Pramudia Anantatur, tadi Ibu sempat mengatakan itu bahwa ya tokoh yang paling ikonik itu Nyai Ontosoroh ya Bu ya. Nah, kira-kira dari perempuan ini kita bisa mendapatkan pesan, mengambil apa dari tokoh tersebut Bu untuk refleksi kita kehidupan perempuan di era sekarang Bu, di era modern, apakah masih relevan seperti itu Bu? Tentu. Jadi tahun ini 2025 tentunya teman-teman para sobat bahasa dan juga pencinta sastra paham sekali bahwa tahun ini ada 100 tahun Pramudia Anantatur. Artinya ini yang kita bukan mau mengkultuskan seorang Pramudia, bukan, tapi yang mau kita lestarikan adalah pemikirannya, bahwa keberanian yang mengkritik, kemudian memperjuangkan ketidaksetaraan. Jadi bagaimana dia mengangkat perjuangan tadi melalui salah satu karakternya, yaitu Nyai Ontosoroh. Ya tentunya karakter-karakter yang lain di dalamnya juga memiliki pesan-pesan tersendiri, seperti Minke tentunya juga membawa pesan perlawanan terhadap ketidaksetaraan. Tapi kalau kita bicara tentang Nyai Ontosoroh sendiri sebagai seorang karakter, bagaimana ini memberikan satu pencerahan, satu perubahan pola pikir bahwa perempuan pribumi juga memiliki kesempatan untuk menjadi setara dalam hal intelektual. Jadi bisa dilihat bahwa Nyai Ontosoroh ini adalah perempuan pribumi, tetapi juga bisa melawan konstruksi sosial saat itu, bahwa perempuan itu tidak jauh dari apa yang dikatakan kamar, kemudian sumur, domestik, ruang domestik, tapi dengan menjadi seorang penguasa bagi usahanya sendiri, mampu untuk menentukan sikap, dan semua itu bersumber pada intelektual. Bahwa Nyai Ontosoroh memiliki intelektual yang bahkan mengalahkan laki-laki pada saat itu. Itu yang menarik sekali Bu. Oke Bu. Nah, mungkin terakhir nih Bu, kan saya kalau kita berbicara soal feminisme itu banyak sekali pro dan kontra ya Bu ya mengenai masyarakat. Nah, saya sering sekali gitu mendengar banyak keluh kesah orang, katanya mau setara, tapi kok masih ada gerbong khusus perempuan, katanya mau setara, tapi kok ada ruang khusus perempuan, kenapa ada emansipasi wanita, emansipasi tidak ada. Mereka menganggap hal ini merupakan privilege buat perempuan, padahal kan itu merupakan suatu upaya karena hak-hak perempuan dahulu tidak dipenuhi seperti itu. Nah, bagaimana Bu cara paling efektif untuk menjawab mereka nih kalau dilemparkan pertanyaan seperti itu, supaya saya mungkin bisa menjawabnya? Baik. Tadi seperti saya sampaikan ya, sebenarnya kita kan mau bicara feminisme dalam lingkup pemikiran ya. Ketika ini konsepnya dalam pemikiran, tentunya bukan tugas kita untuk membuat paham orang gitu ya. Dan lingkup kita tentunya bukan di praktik.
secara praktik. Nah, jadi pemahaman yang harus kita dapati bahwa kita juga sebagai seorang pejuang kesetaraan. Nah, ini yang sebenarnya menarik adalah saya mau balik dulu yang bicara tentang karena kaitannya dengan perjuangan ya. Saya mau tarik bahwa sebenarnya pertanyaan mendasarnya apa yang mau diperjuangkan oleh si perempuan ini melalui si karya sastra, gitu kan? Memang kita dalam kondisi seperti apa? Mungkin ini kesadaran ini yang perlu kita angkat di dalam ketika kita bicara dalam siniar ini ya. Jadi sebenarnya bahwa kondisi apa sih yang diperjuangkan oleh yang harus kita perjuangkan? Toh kita sudah 80 tahun merdeka. Nah, kesadaran bahwa sebenarnya kita masih terkungkung itulah yang sebenarnya harus kita bongkar, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki gitu ya, bahwa ada yang namanya captive mind. Captive mind itu adalah perasaan atau pemikiran yang terjajah. Salah satu warisannya adalah feodal tadi, bahwa laki-laki yang bergerak di ranah publik, kemudian perempuan itu tidak berhak untuk di ranah publik. Nah, itulah yang dikatakan sebagai mental terjadi ya. Nah, bagaimana kita melakukan dekolonialisasi tadi? Ya tadi dengan pertama ya harus start dari diri kita dulu ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk memberi pemahaman terhadap diri bahwa batasan kita seperti apa, kemudian juga bagaimana kita bisa membawanya ke dalam sebuah praksis, ya artinya teori tindakan kemudian kita lakukan satu pembaruan, gak usah skupnya sebesar itu dulu ya. Jadi artinya dari lingkungan terdekat kita dulu. Nah, untuk ranah-ranah yang besar seperti itu, ada kalanya bahwa bukan domain kita untuk menjawab satu persatu gitu loh. Jadi itu akan waste. Lebih baik kita mencoba untuk berkarya. Bagaimana perempuan-perempuan ini kita fokuskan perhatian kita kepada hal yang mendasar lebih besar dibanding kita harus menjawabkan satu persatu secara kasuistik. Kalau saya lebih memikir seperti itu. Bagaimana kita melakukan dekolonisasi terhadap pemikiran kita, satu kesadaran bahwa kita perempuan punya kemampuan, satu kesadaran bahwa kita bisa melakukan satu pembangunan. I think itu yang paling penting sebagai pejuang yang mau memperjuangkan kesetaraan. Kalau kita mendengarkan tadi terlalu menjawab kasuistik satu persatu, saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kita tidak bisa mengubah pola pikir mereka juga ya, belum. Artinya yang paling starting point-nya adalah kita mulai dulu yang paling mendasar tadi. Paling penting adalah bagaimana ini membawa satu kesadaran bahwa kita dalam kondisi masih captive mind. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Setusen Alatas ya, yang sebenarnya dari seorang ahli dari Polandia juga yang Czesław ya, seorang ahli dari Polandia menyatakan bahwa ini ya kondisi kita, bahwa kita tuh dalam kondisi yang memang secara pemikiran sangat terkungkung. Dan ini yang paling bahaya juga adalah penjajahan zaman sekarang yang paling terasa adalah segala sesuatu yang dari barat itu selalu bagus. Westernisasi. Nah itu juga jangan sampai kita juga terjebak bahwa culture perempuan hebat itu juga harus selalu merujuk kepada perempuan yang ada di barat gitu, karena ternyata kita juga punya Cut Nyak, kita punya perempuan hebat seperti Dewi Sartika, perempuan-perempuan hebat yang memang dari timur gitu ya, timur bukanlah barat gitu, memiliki ciri khasnya juga, dengan sastranya juga demikian. Yang luar biasa Ibu. Nah kebetulan karena kita ada di bulan Agustus ini erat kaitannya dengan kemerdekaan ya Bu ya. Nah berbicara soal kemerdekaan, tentu gerakan perempuan juga punya peran besar dalam mengisi kemerdekaan. Nah kalau di era modern seperti sekarang ini, apa nih Bu kira-kira peran perempuan yang bisa betul-betul signifikan untuk melihat hadirnya suatu revolusi di kemerdekaan seperti itu? Betul. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ternyata temanya ya di 80 tahun ini adalah bersatu, berdaulat, kesejahteraan rakyat, dan juga Indonesia maju. Nah itu kan adalah apa yang mau dicapai, itu adalah imajinasi, masyarakat imajinasi yang diinginkan. Nah bagaimana mencapai masyarakat imajinasi yang diidealkan tadi, tentunya ini kan harus ada kerjasama dari semua elemen masyarakat. Elemen masyarakat, konstruksi masyarakat itu secara real kan terdiri dari laki dan perempuan. Nah sehingga perempuan juga memiliki perannya tentunya di dalam pembangunan bangsa dan juga kemajuannya gitu ya. Sehingga bagaimana kita sebagai seorang perempuan mengisi lini-lini tadi, memaksimalkan potensi diri kita, dan bagaimana yang paling utama sebenarnya adalah kalau kita merujuk apa yang dikatakan Prof. Melani, jadi sebenarnya ketahanan itu adanya di kesadaran diri. Problemnya adalah banyak dari kita tidak menyadari potensi diri, kemampuan diri, apa yang bisa dicapai. Itulah yang menjadikan kita gampang terpecah belah.
Harusnya itu bukan menjadi hambatan ya, Bukan, itu menjadi tantangan untuk Bukan, kita. bukan. Jadi artinya sebenarnya perbedaan itu justru menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita bisa saling untuk melunggung pengetahuan sehingga nanti dari pengetahuan-pengetahuan yang ada dari Indonesia. Indonesia itu kan biodiversity country ya, negara dengan Keberagaman. Ya, budaya itu bukan sebuah beban sebenarnya. Budaya itu kalau kita memandang budaya sebagai sebuah investasi, dia ini akan lebih berpotensi untuk memajukan bangsa dibanding sumber daya alam yang seperti tambang. Tambang itu kan akan habis. Tapi kalau budaya dengan berbagai objek budaya di dalamnya, tradisi, lisan, kemudian ada adat istiadat, semua itu kan mengandung filosofi-filosofi yang dapat memiliki potensi secara ekonomis yang bisa dimajukan sebenarnya. Nah, bagaimana perempuan-perempuan ini yang perlu kita lakukan adalah satu kesadaran bahwa kita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengisi lini-lini tadi selama memang tidak menyalahi kodrat tentunya kita memiliki kesempatan tadi. Artinya kita akan bisa sangat berkontribusi. Dan ingat bahwa pendidikan paling utama kan sebenarnya start dari rumah ya, dimulai dari rumah. Nah, ya, jadi ini juga yang perlu kita berikan semangat buat para ibu di luar sana. Artinya ketika memilih untuk tidak kerja di ranah publik bukan berarti juga itu bukan sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak hebat, bukan. Justru karena memang itu adalah sebuah peran luar biasa gitu ya, karena generasi muda ada di tangan para ibu ini tentunya. Wah, hebat sekali. Nah, sangat menarik. Terima kasih banyak Ibu Erna atas pandangan dan pemikiran yang begitu membuka wawasan kita, khususnya untuk para sobat bahasa yang menonton siniar kali ini nih. Sobat bahasa, ini perbincangan kita belajar bahwa sastra bukan hanya tentang kata-kata indah, tapi juga tentang kekuatan untuk membentuk cara pandang, memperjuangkan kesetaraan, dan memberi ruang bagi suara yang selama ini terpinggirkan. Saya Aisyah Amini dan bersama Ibu Erna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Pahlawan tadi kenal. Karya Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur. Sayang, wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derang dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda.